Satu tanaman bisa buat tomat dan kentang sekaligus loh. Nggak cuma buat bunga atau buah saja ya, kaktus juga bisa loh. Nonton video kayak gini tuh sempat bikin kepikiran. Beneran gak sih? Setelah dipikir-pikir, kok aneh banget nih orang ya? Jenis tanamannya apa, hasil buahnya apa? Ternyata eksperimen kayak gini tuh beneran ada loh. Tapi ya nggak seabsurd kayak gini juga. Yuk stay tune. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya bikin pohon yang bisa punya lebih dari satu jenis buah atau bunga dengan warna-warni unik dalam satu batang? Nah, jawabannya ada di satu teknik keren yang namanya grafting. Di video kali ini, kita bakal bahas tuntas soal eksperimen grafting buat tanaman buah dan bunga. Mulai dari sejarah, tujuan, sampai contoh-contoh grafting yang berhasil bikin orang terpukau. Jadi gini, grafting itu salah satu metode perkembangbiakan vegetatif buatan di mana kita bisa nyatuin dua tanaman yang berbeda, tapi masih satu marga ya, biar tumbuh jadi satu tanaman yang punya sifat gabungan. Grafting ini beda sama stek ya, soalnya melibatkan dua bagian tanaman yang berbeda, di mana batang atas disebut scion, yang bakal tumbuh jadi buah dan bunga, serta batang bawah disebut rootstock, yang ngasih nutrisi dan dukungan. Nah, pas kambium si batang atas dan bawah nyambung sempurna, mereka bisa tumbuh jadi satu pohon yang kompak. Fun fact nih, ternyata teknik grafting udah ada sejak ribuan tahun lalu. Konon, orang Mesir kuno sama Cina tuh yang pertama kali ngeh kalau batang tanaman bisa disambungin. Terus metode ini makin berkembang di era Romawi buat budidaya anggur. Kenapa sih grafting jadi booming? Karena bisa bikin tanaman lebih kuat, tahan penyakit, dan pastinya ngirit waktu dibanding nanam dari biji. Yuk kita masuk ke contoh grafting buat buah-buahan yang ngehits. Yang pertama ada grafting. Whip grafting tuh cocok buat batang yang ukurannya mirip. Biasanya dipakai buat nyatuin jeruk manis sama lemon biar dapet buah yang manis tapi tahan asam. Langkah-langkahnya bisa diawali dengan potong batang atas atau scion dan batang bawah dengan sudut 45 derajat biar nempel rapat. Terus bikin celah kecil di kedua potongan buat ngekunci posisi. Masukkan lidah potongan batang atas ke batang bawah. Posisinya harus rapet ya. Terus ikat pakai plastik grafting dan oles lilin atau parafin biar nggak kering. Perawatannya cukup disimpan di tempat teduh dulu, terus siram secukupnya. Yang kedua ada crafting. Ini sering dipakai buat batang yang beda ukuran, kayak apel sama pir. Langkah-langkahnya bisa diawali dengan potong batang bawah, terus belah bagian tengahnya sekitar 5 cm, terus potong batang atas berbentuk V biar gampang masuk. Terus masukkan batang atas ke celah batang bawah, pastikan kambiumnya nyambung. Bungkus pakai plastik dan tutup bagian potongan pakai lilin ya. Perawatannya cukup disimpan di tempat teduh sampai muncul tunas baru. Yang ketiga ada approach grafting, di mana biasanya diaplikasikan pada tumbuhan mangga arum manis dan mana lagi. Kalau approach grafting, kedua tanaman masih nempel di akar masing-masing waktu proses penyambungan. Cocok buat mangga-manggaan nih. Langkah-langkahnya, iris bagian samping batang dari kedua tanaman tanpa motong total. Lalu tempelkan irisan batang satu sama lain. Pastiin kambiumnya sejajar ya. Terus ikat pakai plastik atau raffia biar rapat. Setelah 2-3 bulan dan udah nyatu, potong bagian akar batang atas. Terus siram dan kasih pupuk biar cepat adaptasi ya. Selanjutnya ada side grafting, di mana dapat diaplikasikan pada tanaman tomat dan kentang. Ini nih yang mind blowing banget Besti. Satu tanaman bisa buat tomat dan kentang sekaligus loh.
Gimana ya kok bisa nyambung? Langkah-langkahnya bikin irisan kecil di batang kentang. Terus potong batang tomat miring dan masukin ke irisan batang kentang. Ikat pakai plastik grafting biar nempel kuat. Terus perawatannya simpan di tempat teduh dulu ya, baru kena sinar matahari. Terus hasilnya ini yang paling mind-blowing, di mana tomat bisa tumbuh di atas, namun secara bersamaan kentang juga bisa tumbuh di bagian bawah. Selanjutnya ada bud grafting, di mana bisa diaplikasikan pada bunga mawar merah dan mawar putih. Buat kamu yang suka mawar-mawaran, bud grafting ini pas banget, bisa bikin mawar belang yang estetik abis. Langkah-langkahnya, potong mata tunas dari batang mawar merah, bikin irisan berbentuk T di batang mawar putih. Masukin mata tunas ke irisan T tadi, terus ikat pakai plastik. Simpen di tempat teduh dan siram dengan rutin. Terus hasilnya bisa tumbuh mawar belang yang cantik. Terakhir ada kaktus grafting, di mana bisa dilakukan pada Gymnocalycium dan Hylocereus. Grafting gak cuma buat bunga atau buah saja ya, kaktus juga bisa loh. Langkah-langkahnya, potong atas batang Hylocereus terus tempelin Gymnocalycium. Pastiin lingkar kambiumnya nyambung buat aliran nutrisi yang lancar. Terus kareting dan tunggu 2-3 minggu. Simpan di tempat terang, tapi nggak kena matahari langsung ya. Terus hasilnya tuh bisa berupa kaktus warna-warni yang estetik banget. Biar grafting sukses, ini nih tips pentingnya. Yang pertama, pakai alat yang steril ya, untuk menghindari infeksi. Lalu, pilih rootstock yang cocok biar nggak gampang layu. Terus, siram secukupnya, jangan overwatering ya. Terus buat apa sih repot-repot grafting? Nih aku kasih tahu. Manfaatnya bisa bikin buah dan bunga unik. Satu pohon banyak jenis buah atau warna bunga. Rootstock yang kuat bisa bikin tanaman lebih kebal. Lalu gak perlu nunggu lama-lama kayak nanam dari biji. Serta tanaman tropis bisa lebih survive di tanah yang berbeda. Grafting tuh emang butuh ketelitian dan ketelatenan. Tapi hasilnya benar-benar worth it ya. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar aku makin semangat kasih info menarik buat kalian. Stay green and keep experimenting!